Madrasah Ibtidaiyah dan Raudatul Atfal sebagai jenjang pendidikan dasar yang dikelola secara langsung oleh Kementerian Agama memiliki kurikulum yang sama dengan TK maupun SD, namun mempunyai porsi lebih dominan di aspek pendidikan agama Islam. Keberadaan Mikmanis atau Muhammadiyah Islamic Center Manarul Islam membawahi dua lembaga pendidikan, yakni MI Muhammadiyah Manarul Islam dan RA Muhammadiyah Manarul Islam, yang tentu saja harus memiliki standarisasi kualitas para pendidik yang terbaik untuk mencetak generasi Islami bagi bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kali ini saya Ica bisa kembali menjumpai Anda di program Momenta, di mana kali ini MI Manarul Islam Malang selalu menunjukkan prestasi dan juga inovasi yang terbaik sebagai lembaga pendidikan dasar berbasis Islam, di mana kali ini akan dilaksanakan sebuah acara wejangan dan motivasi yang akan dihadiri secara langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Seperti apa rangkaian kegiatan selengkapnya, berikut liputannya untuk Anda. Mikmanis atau Muhammadiyah Islamic Center Manarul Islam Malang yang berlokasi di Jalan Danau Beratan Raya nomor 1, Kelurahan Sawajajar, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur, terus menunjukkan komitmen nyata sebagai sekolah Islam unggulan di Kota Malang, yakni sebagai Islamic Character School. Dan kali ini, di hari Jumat 7 Februari 2025, di Muhammadiyah Islamic Center Manarul Islam Kota Malang, dilaksanakan sebuah acara wejangan dan motivasi yang mengambil tema pendidikan Islam berkemajuan, menghidupkan spirit inovasi dan keteladanan, di mana acara ini secara langsung dihadiri oleh Mendiknasmen, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Dr. Abdul Mukti MED. Kehadiran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah disambut meriah oleh para siswa RA dan MI Muhammadiyah Manarul Islam, di mana tentunya kunjungan Mendiknasmen kali ini akan menjadi komitmen nyata dari Mikmanis dalam mengupgrade para pendidik dan tenaga pendidik yang hadir kali ini untuk diberikan wejangan serta motivasi secara positif. Seremonial acara diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dirangkai dengan Mars Muhammadiyah. Dzalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Selanjutnya, acara dibuka dengan sambutan dari Direktur Muhammadiyah Islamic Center Manarul Islam, Profesor Dr. Dwi Agus Sujimat ST MPD. Kota Malang juga kami ikut sertakan karena mereka sangat merindukan dengan kehadiran Bapak
Abdul Mukti. Bapak Menteri yang saya hormati, para guru kami semuanya masih tergolong junior, tetapi semangat mereka untuk mengabdi di Perserikatan Muhammadiyah melalui MI Muhammadiyah dan RA Muhammadiyah sungguh sangat tinggi. Oleh karena itu Bapak Menteri yang saya hormati, guna membekali mereka agar mereka ke depan menjadi para pendidik, menjadi para ustadz-ustadzah yang jauh lebih hebat lagi. Mohon kiranya nanti Bapak Menteri berkenan memberikan wejangan sekaligus memotivasi mereka agar mereka dapat mewujudkan pendidikan Islam yang berkemajuan dengan tetap menghidupkan spirit inovasi dan keteladanan. Lalu, acara dirangkai dengan sambutan dari anggota DPR RI, Dr. Gamal Albin Said M. Biomed. Dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Dan terakhir, 105 tahun yang lalu, ada seorang kiai keluar rumah, menawarkan perabot rumahnya dijual untuk gaji guru-guru yang mengajar di sekolahnya. Berkembang terus, sampai sekarang punya 123 rumah sakit, punya lebih dari 160 universitas, punya lebih dari 5.000 sekolah. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah yang dibangunnya. Dari beliau kita belajar bahwa keberkahan itu bisa melampaui generasi ketika dilahirkan dengan sebuah pengorbanan dan ketulusan. Dan terakhir saya tutup dengan pantun dijawab cakep. Pak Abdul Mukti datang dari Jakarta ke Malang, bawa oleh-oleh program yang banyak. Kita bukan sekedar mendidik siswa-siswi, tapi menyiapkan generasi yang menginspirasi dan bermartabat. Terima kasih. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini, kegiatan wejangan dan motivasi di Muhammadiyah Islamic Center Mandarul Islam Malang mengambil tema Pendidikan Islam Berkemajuan, menghidupkan spirit inovasi dan keteladanan yang disampaikan secara langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Dr. Abdul Mukti MED. Disampaikan oleh Profesor Abdul Mukti bahwa konsep Islam juga harus diterjemahkan dalam bentuk operasional dan konkretisasi di kehidupan sehari-hari, yakni bagaimana membiasakan para siswa sebagai anak-anak yang diberikan tugas dan kewajiban yang terbiasa jujur, yakni dengan bentuk apresiasi terbaik dari apapun prestasi masing-masing siswa, bukan mendidik dengan menakut-nakuti, tapi mendidik dengan membiasakan dengan kesadaran akan tanggung jawab dari masing-masing kewajiban seorang anak. Adapun inovasi yang harus dimiliki dalam pendidikan Islam berkemajuan adalah dengan mengapresiasi beragam tipikal siswa yang kritis, yakni sebagai proses berpikir seorang anak dalam berkreativitas di keilmuan. Langkah-langkah operasional. Kalau saya pinjam istilahnya Profesor Kuntowijoyo itu, kita itu kurang dalam melakukan konkretisasi. Ini kalau pemilu memang beda pengertiannya. Kalau pemilu konkret itu artinya berjuang, beras, baju, dan uang. Itu katanya konkret. Saya nggak mau ide macam-macam. Konkretnya apa Pak? Gitu. Nah, itu kalau pemilu gitu. Tapi yang dimaksud oleh Prof. Kunto dan ini yang juga menjadi tugas kita adalah bagaimana agar konsep-konsep teologis dan konsep-konsep ideal Islam itu kita terjemahkan dalam bentuk-bentuk yang operasional. Jadi misalnya begini, Profesor Kunto itu mencontohkan tentang pentingnya kita ini sebagai umat Islam menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Nah selalu kalau kita bicara pribadi yang jujur itu yang keluar adalah hadis, ya kan? Jadi Quran mengatakan begini, hadisnya begini,
tapi operasionalnya nggak ada. Ini yang menurut saya penting. Jadi Quran saya menyebutkan ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Takwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu orang-orang yang jujur dan senantiasa beserta orang-orang yang jujur. Kemudian nanti hadisnya apa? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Terusnya begitu aja, begitu terus umat Islam itu. Tetapi kemudian bagaimana membawa ajaran ini menjadi sebuah gerakan yang konkret, itu yang memang kita sangat kurang. Karena itu Prof. Kunto misalnya mencontohkan dengan konkretisasi itu, bagaimana kita menciptakan masyarakat yang jujur dengan membentuk KPK. KPK itu kan konkretisasi dari bagaimana orang itu jujur. Gitu. Karena apa? Banyak hal yang membentuk seseorang menjadi jujur itu kan harus melalui proses-proses yang tadi Pak Dokter menyebut sangat sederhana tetapi punya impact yang sangat besar. Bagaimana membiasakan anak itu jujur? Jangan ditakut-takuti, karena orang itu berbohong itu karena ditakut-takuti. Misalnya seorang murid dia tidak bisa mengerjakan tugas karena takut nilainya jelek, maka dia nyontek. Tetapi kalau kita tidak menakut-nakuti mereka dengan nilai yang jelek itu, berapapun nilainya gitu kita apresiasi, dia akan berani bahwa dia sesungguhnya belum belajar. Nah, kalau belajar kita tuh masih berangkat dari pola menakut-nakuti itu, maka memang ya kebohongan itu akan terbiasa dan mungkin terlembaga. Ada anekdot, seorang guru agama bertanya kepada muridnya, siapa yang tadi pagi tidak sholat subuh? Ini pertanyaannya benar apa salah? Pertanyaan kok negatif ya? Kemudian ada seorang anak yang ngangkat tangan, saya bu guru gitu. Dimarahi dari mulai membuka pelajaran sampai menutup pelajaran. Kemudian murid-muridnya bilang, kamu sih jujur, coba kamu mengatakan tadi itu kamu sholat subuh walaupun tidak gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu yang simple thing, sangat sederhana, tapi pengaruhnya besar. Seandainya saya tanya kepada guru-guru di Manarul Islam ini, ada murid yang ngaku tidak sholat subuh, apa responnya? Saya kira akan seperti guru yang saya ceritakan itu. Kamu tuh tahu nggak ayatnya? Nggak sholat subuh tuh tahu nggak hukumannya? Kan begitu kan? Nah, seandainya ada murid di tempat lain yang bicara konkretisasi itu, dia ditanya, kenapa kamu tidak sholat subuh? Sabar nggak guru tanya begitu? Enggak kan? Rata-rata kita tuh menghukum dulu sebelum tahu kenapa dia tidak sholat subuh. Gitu. Kadang-kadang hukuman kita tuh karena stereotip. Sudah memberi label orang menurut apa yang menjadi pemahaman kita. Nah, kalau ini cerita joke ini. Cerita joke. Kalau tadi cerita nyata, anekdot itu anekdot nyata. Joke-nya begini, ada anak muda sholat di masjid, sholat subuh. Kemudian ditunggu sama kiainya, tapi tidak Pak Kiai Zubair, kiai lain. Kemudian anak itu tidak kunut. Tidak kunut anak muda itu, dipanggil sama kiainya, anak muda, kamu tadi sholat subuh tidak kunut, kamu Muhammadiyah ya? Gitu. Nah, agak takut kan anak muda ini, sudah divonis dia Muhammadiyah. Nah, kemudian dia jawab, saya tidak Muhammadiyah Pak Kiai. Terus kenapa enggak subuhan? Saya enggak hafal. Jadi enggak subuhnya bukan Muhammadiyah karena tidak hafal gitu. Enggak hafal doa kunut gitu. Karena sudah ada label di masyarakat kalau kunut itu NU, yang tidak kunut itu Muhammadiyah gitu. Padahal karena dia tidak hafal. Nah, tapi saya tidak memerintahkan Muhammadiyah menghafal kunut ya, enggak ya. Ini hanya anekdot saja. Ini Prof Haris sudah mikir arahnya kemana. Gitu. Padahal di Muhammadiyah kunut juga boleh kan. Kunut nazilah itu kan malah dianjurkan waktu COVID itu. Saya pun masih hafal.
Saya masih hafal Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman. Terusnya saya masih hafal. Kalau suruh mimpin juga masih bisa. Jadi konkretisasi itu yang kita kurang. Dan perubahan-perubahan besar itu dimulai dari perubahan yang sederhana. Nah, kelemahan kita di dalam dunia pendidikan Islam, termasuk pendidikan nasional itu, bahkan dalam konteks bangsa itu, kita senantiasa berpikir perubahan itu revolusioner dan berharap kita itu punya seperti Bandung Bondowoso itu yang bangun apa nih Pak Bandung Bondowoso nih? Bangun candi sewengi dhewe rampung tanpa APBN dan APBD. Jadi kita tuh sering membayangkan perubahan itu sifatnya revolusioner dan individual, bertumbuh pada satu orang. Cerita-cerita yang ditanamkan kepada anak-anak itu juga cerita heroisme individual, yang itu secara tidak langsung membawa sebuah pemahaman, bahkan mungkin budaya. Kalau kita ingin berubah, ya cari orang kuat seperti Bandung Bondowoso itu. Ini menurut saya pendekatan pendidikan yang keliru seperti itu. Kita itu bisa berubah, itu gradual, bertahap. Dan perubahan-perubahan itu bisa berdampak kalau kita melaksanakannya bersama-sama gitu. Nah, karena itu maka kalau kita bicara mengenai bagaimana memajukan pendidikan sambil melakukan inovasi, harus kita itu mengambil resources yang kita miliki, dan seberapapun sumbangan pemikiran itu dari siapapun datangnya, kita perlu apresiasi. Setelah wejangan dan motivasi oleh Mendiknasmen Republik Indonesia dirangkai dengan agenda penanda tanganan prasasti MI Muhammadiyah Manarul Islam Kota Malang, di mana kali ini penanda tanganan prasasti secara langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Jumat 7 Februari 2025, saya Abdul Mukti meresmikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Manarul Islam Kota Malang dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kehadiran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Abdul Mukti kali ini juga dilanjutkan dengan penyerahan cindramata, yakni berupa buku-buku karya dari para guru dan santri MI Muhammadiyah Manarul Islam. Lalu juga diakhiri dengan pemberian bantuan pendidikan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kepada MI Muhammadiyah Manarul Islam. Pemirsa, dalam acara wejangan dan motivasi yang menghadirkan secara langsung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, kali ini kita sudah bersama dengan Direktur Mikmanis begitu ya, dari Profesor Dr. Dwi Agus Sujimat STMPD. Prof, boleh diinformasikan kehadiran dari Menteri tentunya menjadi sebuah motivasi yang sangat luar biasa begitu. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada Mikmanis sendiri sebagai lembaga pendidikan dasar yang ada di Kota Malang yang unggulan juga tentunya untuk Indonesia? Baik, saya jelaskan dulu bahwa Muhammadiyah Islamic Center Manarul Islam adalah sebuah amal usaha atau Muhammadiyah yang merupakan hasil dari pengintegrasian Yayasan Amal Soleh Malang dengan Perserikatan Muhammadiyah. Nah, tugas dari MIK Manarul Islam
adalah mengelola berbagai kegiatan yang dulu dikelola oleh Yasma, yang diantaranya adalah MI Muhammadiyah Manurul Islam dan RA Muhammadiyah Manurul Islam. Nah, kehadiran Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Prof. Abdul Mukti, kali ini kami mohon untuk memberikan wejangan dan motivasi kepada para guru kami, yaitu guru MI Muhammadiyah Manurul Islam dan guru RA Muhammadiyah Manurul Islam, agar mereka semuanya memiliki pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana pendidikan Islam yang berkemajuan dengan tetap menghidupkan spirit inovasi dan keteladanan. Itu, Pak. Berarti memang peningkatan SDM dari para pengajar ini menjadi poin utama begitu ya dari kehadiran Bapak Menteri hari ini begitu. Untuk harapan kedepannya akan menjadi lembaga pendidikan dasar berbasis Islam yang seperti apa untuk Indonesia? Oke, salah satu moto kami adalah Islamic Character School. Jadi sekolah yang berkarakter Islam. Dalam konteks ini tentunya di samping para santri kami, para siswa kami bekali dengan berbagai pendidikan akademik. Tentu pendidikan akhlak itu yang menjadi utamanya. Kami tanamkan berbagai nilai-nilai keislaman, baik itu yang kami ambil dari Al-Quran maupun Al-Hadis, sehingga para siswa kami, para santri kami, di samping mereka cakap, terampil, mereka juga berakhlakul karimah. Terima kasih untuk waktunya Prof, dan sukses terus tentunya untuk Mikmanis yang ada di Kota Malang untuk Indonesia. Mikmanis merupakan pilihan yang tepat bagi orang tua yang menginginkan pendidikan dasar Islam yang berkualitas untuk anak-anak mereka. Karena MI Manarul Islam Malang ini berkomitmen untuk mencetak generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, cerdas, dan kompetitif. Baik pemirsa, telah kita ikuti rangkaian acara dari kunjungan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Mikmanis tentunya, di mana kali ini telah diberikan bagaimana wejangan dan motivasi, kemudian diakhiri dengan penandatanganan prasasti telah diresmikannya Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Manarul Islam. Tentunya juga diberikan sebuah kenang-kenangan berupa buku dari karya para guru yang ada di sini dan para santri, serta diakhiri dengan bantuan pendidikan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Semoga ini bisa menjadi motivasi yang sangat luar biasa untuk seluruh pendidik dan tenaga pendidik yang ada di MI dan juga RA Muhammadiyah Manarul Islam untuk mencetak generasi yang berakhlakul kalimah untuk bangsa Indonesia. Saya Ica pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.